Kasubag TU, kemudian Bapak Ibu Kasih dan Negara, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala madrasah, Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, yang semuanya adalah berkah, anugerah dan rahmat Allah SWT. Kemudian untuk sahabat-sahabat kami dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, barangkali ada. Salam sejahtera untuk kita semua, Bu Ana dan kawan-kawan. Saya awali dulu dari sedikit cerita. Jadi pada saat awal-awal kita mengerjakan SKP untuk 2024, saya menderita lahir batin, Bapak Ibu. Ceritanya begini, saya kan biasa kalau di Jakarta, Bu, ditanya karena kami tim di sana, tim bagaimana agar SKP Bapak Ibu pengawas terutama bisa kami rekomendasikan. Nah, kan ditanya, Bu Inu coba SKP-nya gimana? Saya tunjukkan SKP kami yang HK-nya ada 46. Begitu saya tunjukkan, semuanya pada mampu kepayang. Melihat RHK yang 46 jumlahnya, semua memaki-maki saya. Bu Inu kan sumber nasional yang harus nanti rekomendasinya digunakan di seluruh Indonesia. Kenapa bisa RHK ada 46 dan tidak ada upaya untuk bagaimana menyelaraskan tugas pokok dan fungsi pengawas dengan perkin pimpinan, begitu. Saya dikritik oleh Kanwil DKI Jakarta Budi. Kemudian saya dikritik oleh Kanwil Sulawesi Selatan pada saat kami lapor. Nah, saya jawab karena yang banyak mengkritik dari Jakarta. Saya jawab dengan pantun, Mpok IP beli emas bersama Bang Kiwil. Memang SKP Lewang Banyumas untuk mencetak Kakanwil. Kok gak ada yang tangan sih? Pelit banget. Saya jawab seperti itu. Jadi saya jawab bahwa SKP-nya orang Banyumas itu untuk mencetak menjadi Kakanwil. Semuanya pada bengong. Maksudnya, artinya kalau kita kerjakan SKP yang kita kerjakan, Bapak Ibu akan mendengar ini. Ya minimal nggak usah Kakanwil lah, kepala kantor pemenang gitu ya. Kalau enggak Kakanwil ya para pejabat, misalnya kepala madrasah, Kasigara gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengerjakan SKP-nya dari bagiannya Pak Ibnu dengan tepat, artinya Bapak Ibu sudah siap menjadi pimpinan. Yakin, sumpah. Saya yakin. Gitu. Kemudian kenapa begitu? Yang pertama SKP itu Bapak Ibu ibarat kita akan meminang seorang gadis. Jadi gini, gawe tape disiram galon nang kantin. Gawe SKP kayak lamar calon pengantin. Nimbangi Pak Edi. Sudah ada raja kunturnya ya. Nah, kenapa begitu? SKP kalau kita lihat sepintas dari casingnya, ibarat kalau kita mau melamar gadis atau bujang gitu ya, kita lihat dari casingnya. Kalau casing zaman sekarang itu filter sangat dahsyat Bapak Ibu. Gak ada orang yang tidak cantik, gak ada orang yang tidak bagus, atau sebaliknya, yang buruk-buruk, yang jelek-jelek muka gitu. Itu casing. Tapi saat kita akan melamar, kita harus melihat sedalam-dalamnya. Harus kita cermati betul, sehingga ada beberapa strategi untuk melihat calon pengantin itu tadi, atau melihat SKP.
tidak a priori dulu, tidak beban gitu, tidak merasa berat. Yang pertama, Bapak Ibu, pahami bahwa casing tadi itu sangat menggoda. SKP itu sangat menggoda kita, baik menggoda yang baik atau yang tidak baik. Yang baik buat orang-orang yang rasa ingin tahunya penasaran, dibukai, dibolak-balik, dipahami kalimatnya. Jadi ini maksudnya apa? Oh, guru kok suruh mengerjakan segitu banyaknya begitu. Nah, itu ya. Jadi pertama kita cermati dulu. Yang kedua, strategi berikutnya kita perlu ketelitian. Sepintas RHK yang ada di perkinnya Bapak Kepala itu tidak match dengan tugas pokok kita. Sepintas ya. Maka dari itu kita perlu ada yang namanya critical thinking. Perlu ada di sini permainan kritis dari pikiran kita, dari akal kita. Kalau tidak, nggak akan ketemu Bapak Ibu. Loh, guru kok suruh ngitungin data agama? Guru itu tugasnya mengajar. Loh, guru kok suruh ngitung persentase PPG? Itu kan tugasnya Pak Kasih. Ini salah satu contoh. Nanti saya lanjutkan. Kemudian setelah itu bukan cuma bekal critical thinking dan kejelian serta kecermatan. Satu lagi yang sangat penting adalah bekal IT, Bapak Ibu. Kalau kita IT-nya tidak ada bekal, mau sampai kapanpun nggak bakal bisa bikin SKP. Karena sekarang SKP-nya sudah berbasis IT. Jadi dua hal. Kalau saya bilang dua hal saja. Yang pertama adalah critical thinking, berpikir analisis kritis. Yang kedua bekal IT. Dua-duanya sangat bisa kita latih. Setiap hari kita pegang SKP akan terlatih dua hal tersebut. Nah, sehingga perlu langkah strategis untuk memperlakukan SKP dengan bekal yang itu tadi. Sehingga kalau sudah punya dua bekal itu tadi, kita akan bahagia mengerjakannya. Gak ada yang sulit sebetulnya Bapak Ibu. Kalau dua hal itu tadi kita pegang. Mohon maaf, SKP saya triwulan 2 juga sudah selesai belum? Sudah saya kerjakan. Kenapa? Karena tiap hari kita input sama seperti Pak Kakan. Termasuk kegiatan ini sudah saya input di SKP. Nah, langkahnya apa Bapak Ibu? Yang pertama, kita baca di perkinnya pimpinan, kalimat demi kalimat kita baca. Namun kita sudah mendapat bantuan dari Pak Ibnu, dari Pak Kakan. Bantuannya apa? Semua perkinnya Pak Kakan yang diintervensi itu sudah ada labelnya, label darah Kristen, darah Katolik, kasih pais, sperma, pok Jawas. Itu adalah salah satu kreativitas Pak Kakan untuk memandu kita. Sedangkan di tempat lain tidak ada yang begitu, semua meraba-raba. Namanya meraba-raba kan sering kesasar gitu. Dan ini udah kesasar gitu. Ini kita sudah dipandu dengan label. Maka kalau sudah ada labelnya, itu artinya kalau tidak kita ambil, ya artinya tidak akan tuntas. Kalau kita tidak tuntas, di atasan kita tidak tuntas, atasannya lagi tidak tuntas, atasannya lagi tidak tuntas, begitu seterusnya. Seperti tadi kata Pak Kakan. Nah, setelah dipahami, dianalisis kalimatnya, oh iya, ini ternyata maduk ya dengan tugas pokok kita, begitu. Nah, setelah itu baru nanti setelah kita analisis cocok, karena sudah ada labelnya tadi, baru kita buat, kita turunkan di RHK kita. Jadi langkahnya tadi ya Bapak Ibu, langsung kita turunkan di RHK. Setelah itu baru nanti kita buat rencana aksi. Pipil jangan diborong sekalian. RHK jumlahnya 65. Kalau Bapak Ibu IT-nya belum mumpuni, mumet Bapak Ibu, karena nyekrol dari atas ke bawah itu
itu dipipil caranya. Pipil, tapi kalau RHK langsung ya biar mudah. Kalau RHK loh. Tapi kalau rencana aksi dipipil. Ada beberapa RHK yang tidak langsung. Beberapa teman ada dan itu lolos. Itu karena keajaiban Tuhan, Bapak Ibu. Jadi orang lulus sebenarnya. Oh, RHK 46 baru diisi bolu. Itu contohnya yang di pojokan. Ya, itu lolos ya. Kenapa? Karena tadi Pak Ibu sudah cerita, waktunya mepet. Tapi sudah dilihat semuanya terisi. Semuanya terisi 8 itu sampai ke realisasinya. Jadi lolos dia. Tapi sekarang harus memperbaiki semua RHK. Begitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita membuat rencana. Minum ya, minum. Memang aslinya saya sedang batuk sebetulnya. Membuat rencana aksi itu yang logis Bapak Ibu. Yang logis. Ini pada selesai saya mundur aja Pak ya. Rencana aksi itu yang logis Bapak Ibu. Jangan membuat rencana aksi yang tidak logis. Contohnya di surat menyurat Bapak Ibu mencantumkan karena di KKN itu 100 surat, Bapak Ibu mengikuti 75 surat. Dibayangkan dalam 1 tahun 75 surat dibagi triwulan. Kira-kira kalau untuk kasih misalnya seperti Pak Agus juga kan di surat itu ada 75, 1 triwulan. 1 triwulan 75. Silakan Bu Ibu. Oh, terima kasih. 75 1 triwulan berat. Maka yang membuatkan SKP-nya yang membantu juga harus berpikir yang rasional. Dibukain Bu. Oh iya, makasih. Makasih Kung. Sahabat setia saya Kung Aslam. Memang kalau orang jual suara, kendalanya di suara betul. Dia dijual suara. Jadi yang rasional ya Bapak Ibu. Guru juga begitu. Surat menyurat ini masuk loh dalam RHK-nya guru. Sepintas loh, guru kan bukan KKN, ngapain menginventarisir surat gitu. Nanti akan saya jelaskan kenapa guru harus menginventarisir surat menyurat. Nah, setelah tadi rencana aksi ini dibuat Bapak Ibu, langkah selanjutnya Bapak Ibu membuat rumah di Google Drive. Ini yang paling penting. Rumah inilah yang nanti disebut oleh Pak Kakak itu sebagai LCKH Unjal yang dipindah ke SKP. Maksudnya Google Drive itu. Nah, untuk teman-teman yang IT-nya masih terbatas, ini bisa dilakukan dengan membuat Excel dulu, yang tadi Pak akan bilang. Boleh Excel, boleh Word, tapi kalau mau enak Excel. Excel itu adalah jalan alternatif saat Bapak Ibu susah membuka EKIN karena keterbatasan IT. Kalau saya nggak perlu Excel lagi, bikin lama, langsung saja. Ini tadi foto ini sudah saya PDF-kan langsung masuk ke Google Drive. Suratnya sudah masuk, semuanya sudah masuk. Jadi kegiatan saya hari ini sudah masuk semua ke SKP. Itu namanya paradigma LCKH dirubah atau LCKH Unjal dirubah menjadi SKP. Jadi setiap saat kita berkegiatan langsung didokumentasikan, baik bentuknya gambar atau foto, kemudian diberi narasi, keterangan di bawahnya, jangan lupa tanggal, masukkan ke rumah. Kalau Bapak Ibu masih pakai Excel, di Excel. Kalau sudah langsung Google Drive, di Google Drive.
Jangan lupa Google Drive-nya dikasih nama-nama sesuai dengan yang ada di RHK agar tidak bingung. Di Excel juga kalau nggak dikasih nama bingung, harus dikasih nama. Kolomnya ini kolom RHK apa gitu ya. Terus kolom apa nanti taruh di situ. Tinggal di copy dari Excel, ditempel nanti di Drive kalau Bapak Ibu sudah memenuhi, mungkin menurut Bapak Ibu ini saya akan mengerjakan di Drive sudah bisa karena sudah banyak. Kalau yang masih susah, mau login saja susah dulu, tanya password terus berkali-kali, Bu Inu passwordku apa? Orang bener takut tiap kali password, tapi Bu Inu sabar banget sumpah. Ditanya password yuk tak jawab, tanya username yang tak jawab, tanya KTP yuk tak jawab. KTP ku di Bu Inu, KTP yuk saya pegang dulu. Guyu gak sih pojokan? Gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang masih terbatas IT-nya, silakan ditulis dulu di Excel. Loh kalau fotonya gimana Bu Inu? Kan Excel bukan untuk foto. Nah, kalau foto silakan diberi ruang khusus yang Bapak Ibu tahu. Tapi mandan angel ya, wong HP-nya orang disetting kalau di WA itu semua terdownload. Jadi angel bingung bedakan ini sih kegiatan dan tertabrak-tabrak dari WA-nya kemenang yang 1 detiknya itu 10 gambar. Nah, biar tidak bingung, caranya Bapak Ibu gambar yang mau dibutuhkan send atau kirim. Kirim nanti ada pilihan. Kirim ada pilihan ke WhatsApp, ke Instagram, ke Drive, apa kemana. HP yang sudah kekinian, sudah ada fasilitas langsung convert ke PDF. Coba sekarang sambil praktek. Foto saya sedang ngomong ini, lalu kirim. Nanti ada pilihan convert ke PDF. Setelah itu ada space untuk memberi nama, kasih judul. Rakerkat Kemenang 8 Mei. Nah, kan sudah PDF tuh. Baru nanti kirim bentuknya yang dokumen. Kan ada 2 pilihan, file, e-link, dan dokumen. Bapak Ibu pilih yang dokumen. Jadi nanti bentuknya PDF. Langsung kirim. Kalau yang sudah punya rumah, langsung ke Google Drive. Di Drive nanti ada pilihan di folder-folder yang sudah Bapak Ibu buat. Misalnya Bapak Ibu sudah buat folder tugas tambahan dari pimpinan. Kalau ini kegiatan hari ini saya tulis di tugas tambahan dari pimpinan. Itu isinya sudah banyak banget karena setiap kegiatan saya langsung kirim ke sana. Maka terkirimlah di rumah tugas tambahan dari pimpinan yang judulnya Rakerkap. Selesai. Nanti kalau mau disematkan di SKP, tinggal klik titik 3 share ya, terus diklik yang siapa saja yang dapat link, kemudian hanya sebagai pelihat viewer. Udah copy link, langsung sematkan di bukti dukung. Gampang banget ya Bapak Ibu, gampang banget, yakin gampang banget. Makanya kalau SKP sampai sekarang masih membebani Bapak Ibu, kasihan Bapak Ibu, jangan terbebani, gampang banget, yakin gampang banget. Jadi tidak perlu terbebani. Nah, itu teknis. Sekarang saya akan ini bukan untuk guru saja ya Bapak Ibu, bukan untuk guru PAI saja, tapi ini berlaku untuk guru madrasah dan yang lain karena saya ngambil secara umum.
kita akan melihat apakah kata-kata saya ini hoax atau tidak, bahwa perkinnya papakan itu tidak logis masuk di tupoksinya Bapak Ibu. Yuk kita buka SKP-nya, Mas Dedi. Yang dibuka, yang di laptop saya udah bisa. Sambil menunggu itu saya sambil ngomong karena sudah saya catat. Kondisi nyata Bapak Ibu guru, baik PAI maupun guru madrasah. Kenapa saya tahu guru madrasah? Saya bisa buka linknya guru madrasah, jadi nggak bisa bohong. Saya bisa buka linknya kepala madrasah karena saya punya akunnya. Maaf Pak Iwan, karena saya diminta bantuan. Jadi maksudnya untuk melihat sejauh mana sih sebetulnya guru, terutama guru ya, itu sudah mengambil bagiannya KAKAN. Paling banyak 87% guru yang saya teliti, yang saya lihat, baru memasukkan RHK itu paling banyak itu 12. Dari RHK-nya kasih kalau guru PAI, dari RHK-nya Kamal kalau guru madrasah negeri. Nah, padahal RHK-nya kasih ada kurang lebih 40 berapa gitu. Ini 40 berapa di detail SKP yang ya klik. Nah itu, ini RHK-nya banyak sekali, ada 46. Mustahil kalau yang diambil oleh Bapak Ibu hanya 8, bahkan ada yang 4 mundur. Ada yang ambil cuma 4 guru. Sekarang di depan saya gurunya. Enggak Bapak Ibu, saya cuma guyang enggak. Ada banyak guru yang ambil 4 tambah 1 di RHK tambahan. 42 RHK yang lainnya mau siapa yang menuntaskan? Kalau Bapak Ibu tidak menuntaskan, kasih tidak bisa menginput karena datanya tidak ada. Kalau kasih tidak bisa menginput, kepala kantor juga tidak bisa menginput, juga gagal KB. Nah, yuk kita teliti satu persatu. Dari laporan kinerja di atas sendiri. Nah, laporan kinerja ini belum ada yang mengambil RHK-nya. Sekarang bayangkan. Laporan kinerja itu kalau dulu zaman saya jadi guru ada yang namanya kami kepada pengawas itu setor laporan, jumlah guru sekian, jumlah siswa sekian, agama Islam Kristen sekian, terus pembelajaran jadwalnya ini. Ini akan sangat membantu terhadap perkembangan data. Ini laporan kinerja. Sebetulnya sekarang Bapak Ibu mudah untuk melakukannya karena ada si Unjal. Si Unjal itu membantu Bapak Ibu untuk laporan. Udah ambil saja format dari si Unjal itu kalau memang mau laporan. Tapi kalau mau laporan yang apa namanya? Yang valid, laporan yang perfect gitu ya. Ya data-data yang diperlukan dicantumkan. Kenapa Mas mati? Oh enggak ya, jenazahnya mati. Jadi laporan kinerja ini untuk reformasi birokrasi menurut hubungannya. Laporan kinerja ini akan melaporkan sejauh mana reformasi birokrasi ini berjalan sampai pada ranah pendidikan sekolah. Harus diambil ini Bapak Ibu. Bapak Ibu pengawas nanti yang akan menilai guru, meskipun kasih penilaiannya, tapi Bapak Ibu pengawas kan yang diminta bantuan deh. Ini nanti dilihat. Yang berikutnya pembinaan agen perubahan. Ini nggak ada yang ambil di guru. Padahal ini sangat penting karena kantor akan mengambil data ini sampai ke ranah bawah. Agen perubahan ini sampai ke bawah apa tidak? Jangan-jangan cuma di lingkup kantor. Padahal stakeholder reformasi birokrasi ini sampai berikut pada anak-anak didik karena stakeholdernya meliputi pendidikan juga.
Jadi ini juga harus diambil. Ini yang dimaksud di guru nanti. Kapan Bapak Ibu mendapat pembinaan tentang reformasi birokrasi? Bapak Ibu pernah diundang di ruangan ini, saya masih ingat, untuk membahas ini. Nah itu dijadikan evidence Bapak Ibu, itu jadikan evidence untuk bukti dukung ini, ya yang kedua. Kemudian persentase dokumen elektronik tidak ada yang ambil, tapi di madrasah ada. Di madrasah ada yang ambil, tapi di guru PAI belum ada yang ambil. Kalau guru-guru madrasah sebagian sudah ambil. Maksudnya Bapak Ibu, kenapa penting? Loh ini kan wilayah KTU belum. Enggak. Guru pun harus tahu kenapa. Contoh kasus, ada surat yang mestinya sampai kepada guru, tetapi tidak sampai pada guru. Contohnya, surat tentang kesejahteraan guru, atau surat tentang lomba-lomba, atau surat tentang info-info yang lainnya. Karena tidak ada dokumentasi tentang surel atau surat elektronik, maka yang seperti ini tidak akan terdeteksi. Terjadi pada tahun-tahun yang lalu, ada salah satu sekolah favorit komplain kepada Kemenag, ini kok kami tidak pernah dikabari ya. Ini pentingnya dokumentasi elektronik Bapak Ibu. Begitu ya? Jadi penting sekali. Kemudian persentase surat. Masih surat menyurat. Jadi dokumentasi persuratan. Pentingnya apa? Pentingnya untuk mengcounter seandainya ada komplainan dari tempat lain. Kami tidak mendapat surat, padahal penting sekali misalnya data tentang permintaan guru agama Katolik, tapi tidak pernah sampai suratnya, sehingga dari pihak agama Katolik protes. Kami sudah melayangkan surat sangat lama, karena tidak ada dokumentasi, tidak bisa dilacak. Yang rugi adalah yang memberi surat. Itulah pentingnya yang namanya dokumentasi elektronik. Jadi penting ya Bapak Ibu ya. Ternyata pas juga ya dengan guru ya, sekilas tidak. Tapi saat kita menggunakan critical thinking, ternyata oh iya ya, pas jebulannya ya. Nah begitu. Berikutnya tentang presentase kepuasan pelayanan. Beras orang nasi ngambil. Presentase kepuasan pelayanan. Maksudnya apa ya? Nah contohnya begini. Pelayanan itu kan bermacam-macam. Contohnya ada guru madrasah ke seksi Pemma akan ngurus akun simpatika. Dikasih Pemma, boro-boro nemuin, senyum saja tidak, memberi masuk juga tidak, melayani apalagi. Yang seperti ini jika terjadi berulang-ulang, siapa yang mau mengontrol? Tidak ada kontrol dulu. Makanya perlu dimiliki ini, data ini oleh semua ASN agar terukur kita dilayani seperti apa. Jangan asal ngomong, asal lapor. Saya ngupek, bunuh lo, cenderung aja, gak melayani, malah pergi misalnya. Padahal melayani dengan baik, tapi tidak ada bukti datanya. Ini yang penting Bapak Ibu, maka setiap ada tamu, buku tamu itu sangat penting. Plus ditulis pesan. Pesan itu maksudnya salah satu bukti evidence untuk ini, untuk persentase kepuasan Bapak Ibu. Jadi penting banget ini Bapak Ibu. Hujan itu yang beneran pas. Saya ada maki-maki Pak Ibu. Ini apaan sih? Pas gitu. Ternyata pas juga ya dengan critical thinking kita. Berikutnya pemberitahuan. Ada di tulisan sendiri tapi saya ini bisa saya jelas. Counter berita negatif ini juga selama ini tidak benar. Ada kabar yang kurang sedap di sekolah, di madrasah, karena tidak ada ini, jadi akhirnya kita mendapat pengaduan dari masyarakat. Terjadilah pengaduan sampai ke Irjen.
tidak ada. Tidak ada tanggapan, tidak ada apa, makanya penting ini Bapak Ibu. Penting sekali. Kemudian ada laporan tidak ada tanggapan atau ada laporan diabaikan. Makanya penting ya. Bapak Ibu guru, halo. Jangan sudah gak ada Bapak Ibu guru ini. Coba saya absen, Bapak Ibu guru mana ini? Guru PKI nentek ya Allah Gusti. Pak, tolong laporkan guru PKI-nya di sini. Wah ini ya. Ini penting banget pada hari ini ya. Penting banget ini. Kemudian berikutnya sistem informasi. Sistem informasi kami sudah punya aplikasi Bu Nur. Aplikasi yang tadi saya sampaikan itu adalah bagian dari salah satu sistem informasi. Tapi selain itu juga kita punya siaga, kita punya pusaka mas, kita punya WA Kemenang. Itu semua adalah bagian dari sistem informasi. Ya, bagian dari sistem informasi. Ini penting dimasukkan Bapak Ibu. Nanti di laporannya sudah memadai apa belum, berfungsi dengan baik atau tidak. Itu maksudnya. Kalau tidak berarti untuk bahan Pak Kasubat nanti untuk perbaikan ke depan gitu. Kemudian yang berikutnya, nah ini moderasi beragama. Moderasi beragama kan ini program mandatori Bapak Ibu. Mandatori itu tidak boleh ditawar. Tapi guru masih banyak Bu yang tidak memasukkan. Padahal kemarin guru PAI sudah kami diklat semua, tapi tidak dimasukkan. Ada apa gerangan? Saya juga tidak tahu. Karena kami kemarin tidak menilai Nur. Kami kemarin yang menilai itu. Tapi untuk yang sekarang kami dilibatkan, jadi kami bisa mengontrol. Penilai tetap Bapak kasih. Punya otoritas penilai itu Bapak kasih. Sebetulnya penilai di sini kan ada yang namanya penilai politis, ada yang namanya penilai objektif. Objektif itu ya para pengawas. Kalau politis ya Bapak kasih. Ada yang namanya kerja kita ini nuansa politis dengan objektif, realistis gitu. Ya nggak apa-apa, semuanya dua-duanya main gitu, dua-duanya bermain dengan baik gitu. Nah gitu ya, moderasi beragama Bapak Ibu pengawas, tolong dikawal, jangan sampai tidak ada di SKP. Kalau tidak ada di SKP, gagal loh kasih kita, kepala kantor kita, dia pasti akan mendapat punishment gitu ya. Datanya dari mana dong kalau nggak ada guru? Datanya berarti tidak otentik, gitu kan? Berikutnya program inovatif tadi sudah jelas, nggak perlu saya sampaikan. Nah berikutnya lagi Bapak Ibu, yang kelihatannya aneh nih, standar sarpras untuk prasmanan apa ya Bu Nur? Ini yang saya berdebat dengan Pak Kepala ini. Kami kan guru, ini kan balai diklat gitu. Ternyata Pak kakak kita tuh cerdasnya luar biasa, gak bisa dilawan pokoknya. Ternyata benar. Jadi begini, kalau ini tidak dimasukkan ke RHK kita, maka tidak akan terlihat benar sekolah mana yang masih standarnya di bawah pelayanan minimum. Tidak akan terdetek, maka akan muncul sekolah-sekolah yang protes. Ini sekolah jaga sih tanggung jawab siapa? Musola saja tidak punya. Ini itu tidak punya. Ini pentingnya ini Bapak Ibu. Bagian sarpras ini tadi. Ini ya, sarpras ya. Pas banget ini. Berikutnya tentang peningkatan kompetensi juga banyak guru yang belum ambil. Benar yang diambil mau papat toh, pembelajaran, penilaian, terus apalagi itu cuma 4. Wongan 46 mau diambil mau papat, loh yang lainnya mau dikemanakan gitu loh, gitu nggak? Halo Mas Bro. Siap. Jangan ngelamun Mas Bro. Enggak, melamun dirimu. Gitu ya. Oke, berikutnya penerapan budaya mutu. Kalau madrasah sudah banyak yang ambil. Madrasah penerapan budaya mutu sudah banyak yang ambil. Tapi di PAI belum ada yang ambil satupun.
titik karena saya ambil. Belum ada yang ambil satu pun. Di madrasah sudah sebagian besar ambil. Ini penting Bapak Ibu untuk mengukur sejauh mana budaya mutu, karena kita kerja ini harus berorientasi pada mutu. Kalau tidak berorientasi pada mutu, ya usah kerja gitu-gitu aja gitu. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu. Yang berikutnya tentang jumlah monet. Aduh, dia kan pekerjaannya kasih pais, kasih prema, gara Katolik, gara Kristen, dan seterusnya. Apakah ini tidak penting untuk guru sepintas tidak? Saya juga tadinya berdebat dengan Pak Akan, tapi ternyata monet ini penting untuk melihat sejauh mana pihak dari atasan kita ini mengontrol, terutama kaitannya dengan mutu Bapak Ibu. Jadi ini akan sebagai evidence, bukti fisik saat nanti terjadi misalnya ada komplain, ada pengaduan, aduan, loh Anda tidak pernah monet ya, misalnya guru punya datanya, sudah dimonet pada tahun 2024 bulannya Januari tanggalnya 17 misalnya. Ini pentingnya Bapak Ibu. Jadi ternyata penting ya. Aduh, ternyata kayak banget ya. Jebul-jebulannya. Kemudian berikutnya persentase program sekolah ramah anak juga tidak ada yang ambil di guru. Ini penting juga Bapak Ibu karena paradigma pendidikan kita ini masih berkomitmen pada pembentukan karakter dan akhlak mulia, sehingga ini masih sangat penting. Dan ini programnya terutama program dari Kemdikbud dan Kemenak yang sudah disinergikan menjadi pembentukan sekolah atau madrasah ramah anak, begitu ya Bapak Ibu. Dikontrol lagi yang belum ada supaya diambil. Berikutnya kode etik Bapak Ibu. Kode etik tadinya kami juga teman-teman ini penting. Kode etik ini bagaimana mungkin kita kerja tidak punya kode etik? Penting ya, harus diambil. Analisis beban kerja ini yang paling banyak diprotes. Amin masih protes? Dengan masih protes? Udah ya. Analisis beban kerja pentingnya begini Bapak Ibu. Ada kasus atau banyak kasus teman-teman kita yang kerjanya itu seperti robot di sekolah atau di madrasah, dieksploitasi tenaganya, baik fisik maupun pikiran. Dia akan bisa komplain saat memiliki analisis beban kerja. Tunjukkan pada pimpinan, Bapak, ruang atau lingkup kerja kami begini Pak, apakah ini masih ruang lingkup kerja kami? Itu sangat penting Bapak Ibu. Saya juga mikir, oh ya, saya dulu pernah mengalami saya jadi robot gitu ya. Tapi meskipun begitu kami tidak protes ini. Tapi ini penting karena untuk melihat bahwa satu pegawai dengan pegawai yang lainnya tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan karena ada analisis beban kerjanya. Begitu maksudnya Bapak Ibu. Oh iya ya, jebulannya pas ya Pak Anas. Jebulannya pas ya. Walah, jebulannya Pak Kakak ini nggak bisa dikibulin. Kabel pas jebulannya. Nah, pendampingan rapat sudah pasti ya Bapak Ibu. Tapi tidak ada yang ambil di guru. Kalau guru madrasah sudah banyak yang ambil. Guru paling belum ada yang ambil pendampingan rapat. Ini juga akan menjawab pertanyaan saat kebijakan dari atas tidak sampai ke bawah. Ditanya, apakah tidak sampai ke bawah? Kan harusnya sudah disosialisasikan waktu di aula. Tidak sampai ke bawah karena tidak ada pendampingan rapat di grassroots. Sebenarnya penting ya. Waduh, penting kabeh sebenarnya. Berikutnya, sampai ke bawah itu ada semua. Sampai ke bawah itu ternyata ada semua. Memang ada beberapa yang saya masih mau nawar pada papakan. Saya pengen dialog yang face to face. Saya masih papakan sudah ada.
Tapi di Zoom beliau mendengarkan. Saya nanti masih ada menawar, tapi saya juga sebetulnya sudah punya alternatif jawaban. Saat Pak Akam pasti nanti jawabnya begini gitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu PPG. Dulu saya berpikir PPG ini adalah ruang lingkupnya Kasih dan Perma. Tapi ternyata wilayah kami, wilayah para pengawas adalah mengantarkan itu artinya pembimbingan, membekali dan seterusnya. Wilayahnya Kasih di kebijakannya. Begitu Bapak Ibu. Halo. Hai. Ya. Oke, sedikit lagi. Nah, lagi nih. Perencanaan standar pelayanan. Ada tuh. Perencanaan standar pelayanan, Masya Allah. Macam mana pula ini? Ini penting nggak sih? Ternyata penting begini Bapak Ibu. Saat dianalisis SWOT, menggunakan analisis SWOT, ternyata ketahuan. Pak, mohon maaf, saya sedang merasa dipakatkan. Ini, mudah-mudahan merasa dibaiki. Apakah saya harus berhenti sekarang? Sedikit lagi ya Pak, mohon izin. Sedikit lagi Bapak Ibu, 2 poin lagi. Standar perencanaan, analisis SWOT, RKT, rencana kerja tahunan. Sepintas ini tidak masuk akal Bapak Ibu. Loh, guru kok mikirnya kayak gini standar pelayanan analisis SWOT? Kalau tidak mengerjakan ini, kalau ini tidak diambil Bapak Ibu, maka tidak akan ada laporan bahwa lembaga anu, sekolah A, madrasah B tidak terketahui dia punya kelebihan apa yang harus dioptimalkan, dia punya peluang apa yang harus disitu dijalankan, tidak terdetek. Yang tahu sinten, yang tahu adalah orang-orang yang ada di situ, ya gurunya, yang kepala madrasahnya. Ini kalau tidak ada yang ngambil, maka tidak akan terpenuhi fasilitas yang ada di lembaga Bapak Ibu. Maka sepintas RHK ini tidak masuk akal. Kayaknya Pak Kakak kira dada banget. Tapi ternyata setelah kita menggunakan critical thinking, analisis kritis kita, oh ya ternyata betul juga. Closing statement. Saat RHK adalah RHK Kasih. Ini saya bicara guru aja dulu ya. Saat RHK Kasih ada 48 misalnya, guru hanya ambil 4 atau 6 atau 8, maka RHK yang lain tidak akan tuntas, tidak akan keambil, tidak akan terlaksanakan. Kasih tidak akan bisa mengambil data. Kalau ada datanya dikasih, berarti itu data tidak valid, berarti data abal-abal, data bohong. Dari mana datanya? Karena di bawahnya tidak mengerjakan. Nah, tadi fungsinya penilai politis dan penilai realistis. Tadi saya katakan kasih itu penilai politis karena kaitannya dengan pemilih kebijakan. Kami pengawas menilai realistis. Kami berbangga, bersyukur pada 2024 ini kami pengawas diberi ruang oleh Pak Kasih, pegangan akunnya Pak Kasih, melihat isinya SKP-nya guru-guru. Tahun 2024 triwulan 1 masih kecolongan Pak Akan. Guru ngambil cuma 6 atau 4. Gak diambil. Di 2023 katakanlah karena itu sudah selesai, oke. Tapi dengan sekarang pengawas langsung melihat dalemannya, jeroane, SKP dan guru-guru, maka akan terlihat bahwa ada banyak RHK yang harus diambil. Kalau tidak, maka pimpinan kita gagal. Begitu.
Begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang berkenan. Katanya kalau dimaki-maki itu biasa, ya. Jadi lupa sepur bawa HP diberi sorban. Ayo dulur, SKP jangan jadi beban. SKP dicampur buku, di ujung kakan nak pilihan. Gara SKP sungguh-sungguh, maka akan siap jadi pimpinan. Saya tadi belum baca pantun saya di awal khusus untuk panakan. Saya waktu dikritik sama teman-teman dari berbagai provinsi karena katanya SKP Banyumas gila Pak kan? SKP Banyumas itu gila ya? Karena SKP-nya ada 60. Dibilang SKP-nya itu gila. Maka saya jawab gini Pak Kakak. Saya jawab gini, kok IP beli emas bersama Bang Kiwil? Memang SKP Nelong Banyumas untuk mencetak Kakamil. Orang nasi tepuk tangan juga apa-apa. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Saya siap dimaki-maki, barangkali saya kepingin apa-apakan banget gitu ya. Tapi begitulah adanya, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, yang berbahaya mudah-mudahan yang diterima dari Allah. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.